Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alizati Nur Fadila. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Hari ini saya akan membahas materi tentang keterampilan berbicara. Oke, langsung saja kita akan masuk ke materinya. Dalam pembelajaran bahasa, salah satu keterampilan yang harus dikuasai siswa adalah keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara menempati kedudukan yang paling penting karena merupakan ciri kemampuan komunikatif siswa. Saya akan menjelaskan apa itu keterampilan. Keterampilan adalah kemampuan melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil tertentu. Menurut Tarigan, berbicara adalah kemampuan mengucap bunyi-bunyi artikulasi atas kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Sedangkan sebagai bentuk atau wujudnya berbicara disebut sebagai alat untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sang pendengar atau penyimak. Pada hakikatnya, berbicara merupakan ungkapan pikiran dan perasaan seseorang dalam bentuk bunyi-bunyi bahasa, sedangkan keterampilan berbicara adalah keterampilan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk menceritakan, mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan kepada orang lain dengan kepercayaan diri untuk berbicara secara wajar, jujur, benar, dan bertanggung jawab. Tujuan utama dari berbicara adalah untuk berkomunikasi, agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif. Tujuan berbicara mempunyai beberapa macamnya. 1. Informatif. Tujuan informatif merupakan tujuan berbicara yang dipilih pembicara ketika ia bermaksud menyampaikan gagasan untuk membangun pengetahuan pendengar. Tujuan berbicara jenis ini merupakan tujuan yang paling dominan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menerangkan sesuatu, menjelaskan proses, konsep, dan lain-lain. 2. Rekreatif. Tujuan rekreatif merupakan tujuan berbicara untuk memberikan kesan menyenangkan bagi diri pembicara dan pendengar. Jenis tujuan ini adalah untuk menghibur pendengar sehingga pendengar menjadi merasa terhibur oleh adanya pembicara. Pembicara semacam ini biasanya dibentuk lawakan, candaan, dan lain-lain. Yang ketiga, persuasif. Tujuan persuasif merupakan tujuan pembicara yang menekankan daya bujuk sebagai kekuatannya. Tujuan berbicara jenis ini banyak digunakan oleh seorang dalam kegiatan kampanye, propaganda, penjualan, dan lain-lain. Yang keempat, argumentatif. Tujuan argumentatif merupakan tujuan berbicara untuk meyakinkan pendengar atas gagasan yang disampaikan oleh pembicara. Ciri khas tujuan ini adalah penggunaan alasan-alasan rasional di dalam bahan pembicaraan yang digunakan pembicara. Berbicara jenis ini banyak digunakan dalam kegiatan diskusi ilmiah, keilmuan, dan debat politik. Manfaat keterampilan berbicara. Hampir semua pembesar yang tercatat sejarah dan bos besar di dunia sangat terampil berbicara. Contohnya Presiden pertama Indonesia yaitu Bapak Soekarno. Sebab berbicara adalah salah satu penyampaian gagasan dan menjadi sarana berbagi pengetahuan antar kelompok dan individu yang efektif. Keterampilan berbicara ini memiliki beberapa prinsip-prinsip pembelajaran berbicara. Pelaksanaan pembelajaran berbicara akan mampu berjalan dengan baik jika seorang pendidik memahami beberapa prinsip-prinsip pembelajaran berbicara. Beberapa prinsip pembelajaran berbicara tersebut adalah sebagai berikut. A. Pembelajaran berbicara harus ditunjukkan untuk membentuk kematangan psikologis anak dalam hal berbicara. B. Pembelajaran berbicara harus melibatkan anak secara langsung pembicara dalam beberapa konteks. C. Pembelajaran berbicara harus dilakukan melalui pola pembelajaran interaktif. D.
Pembelajaran berbicara harus dilakukan sekaligus dengan memberi strategi berbicara. Pembelajaran berbicara harus pula dilakukan seiring dengan pengukuran kemampuan berbicara secara tepat melalui praktek langsung. Kemampuan berbicara anak hendaklah diukur dan dipantau oleh guru berdasarkan prinsip-prinsip yang tadi saya sebutkan. Dapat ditemukan bahwa pembelajaran berbicara hendak dilakukan oleh guru dengan sungguh-sungguh agar tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dalam berbicara, itu ada beberapa jenisnya. 1. Jenis berbicara berdasarkan situasi pembicaraan. Berdasarkan situasi pembicaraan, berbicara dibedakan menjadi bicara formal dan berbicara informal. Berbicara informal meliputi bertukarnya pengalaman, percakapan, penyampaian berita, pengumuman, bertelepon, dan memberikan petunjuk. Adapun berbicara formal meliputi ceramah, perencanaan, dan penilaian, wawasan, debat, diskusi, dan lain-lain. 2. Jenis berbicara berdasarkan tujuan pembicaraan. Tujuan pembicaraan pada umumnya dibagi menjadi 5 jenis, yaitu 1. Berbicara untuk menghibur. 2. Berbicara untuk menginformasikan. 3. Berbicara untuk mempengaruhi. 4. Berbicara untuk meyakinkan. 5. Berbicara untuk menggerakkan. 3. Jenis berbicara berdasarkan jumlah pendengar. Berdasarkan jumlah pendengar, jenis berbicara dapat dibedakan atas berbicara antar pribadi, berbicara dalam kelompok kecil, dan berbicara dalam kelompok besar. Berbicara antar pribadi terjadi bila seorang berbicara dengan satu pendengar atau 4 mata. Berbicara dengan kelompok kecil terjadi apabila ada sekelompok kecil 3-5 orang dalam pembicaraan itu. Berbicara dalam kelompok kecil ini sangatlah bagus untuk pelajaran bahasa atau untuk siswa yang malu berbicara. Adapun berbicara dalam kelompok besar terjadi apabila pembicara berhadapan dengan pendengar dalam jumlah yang besar, misalnya pengajar. Jenis berbicara berdasarkan peristiwa khusus yang melatari pembicaraan. Jenis berbicara ini dapat menjadi 6, yaitu pidato, presentasi, penyambutan, perpisahan, jamuan, perkenalan, dan nominasi. Kemampuan berbicara itu mempunyai faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara. Beberapa faktor tersebut sebagai berikut. 1. Kepekaan terhadap fenomena. Faktor ini berhubungan dengan kemampuan pembicara untuk menjadikan sebuah fenomena sebagai sumber ide. Seorang berbicara yang baik akan mampu menjadikan segala sesuatu yang ada di sekitarnya maupun sekecil apapun sebagai sumber ide. Sebaliknya, seorang yang tidak tanggap terhadap fenomena tidak akan mampu menghasilkan gagasan maupun sebuah peristiwa besar terjadi pada dirinya. 2. Kemampuan imajinasi. Kemampuan ini berhubungan dengan daya dukung imajinasi pembicara. Pembicara yang baik akan mampu menentukan kapan ia menggunakan kemampuan imajinasinya untuk menghasilkan pembicaraan dan kapan ia harus menggunakan imajinasinya. Kemampuan penggunaan imajinasi ini sangat berhubungan dengan tujuan berbicara yang akan ia lakukan. Kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan pembicara mengemas ide dengan bahasa yang baik dan benar. Dalam kaitannya dengan faktor bahasa, pembicaraan yang baik hendak menguasai benar seluruh tataran dari fenomena. Kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan pembicara mengemas ide dengan bahasa yang baik dan benar. Kemampuan psikologis. Kemampuan psikologis berhubungan dengan kewajiban berbicara, misalnya keberanian, ketenangan, dan mampu adaptasi psikologis ketika berbicara. Seorang yang mampu mengemas ide dengan baik bisa saja kurang mampu menyampaikan ide tersebut secara lisan karena terganggu oleh ketenangan ketika berbicara, atau bahkan ia tidak menyampaikan idenya karena tidak memiliki keberanian, gugup, dan mendapatkan tekanan ketika berbicara. 5. Kemampuan performa. Kemampuan performa ini berdukungan dengan praktik berbicara. Seorang pembicara yang baik akan menggunakan berbagai gaya yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan tujuan berbicaranya.
Gaya juga berhubungan dengan perilaku ketika seorang melakukan pembicaraan seperti ekspresi, kesanggupannya, membangun komunikasi interaktif, dan bahkan berhubungan penampilan, berpakaian, pembicara. Menurut Bapak Iskandar dan Bapak Dadang, pada beberapa faktor penunjang keefektifan kebahasaan dan non-kebahasaan. Berikut ini merupakan faktor-faktor kebahasaan sebagai penunjang keefektifan berbicara, yaitu A. Ketepatan ucapan. B. Ketepatan tekanan, nada, dan durasi yang sesuai. C. Pilihan kata. D. Ketetapan sasaran pembicara. Adapun faktor-faktor non-kebahasaan sebagai penunjang keefektifan berbicara, yaitu 1. Sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. 2. Pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara. 3. Kesediaan menghargai pendapat orang lain. 5. Gerak-gerik dan mimik yang tepat. 6. Kenyaringan suara juga dapat menentukan. 7. Kelancaran. 8. Referensi atau penalaran. 9. Penguasaan topik. Prosedur pembelajaran berbicara. Pembelajaran berbicara yang baik adalah pembelajaran berbicara yang berdasarkan pada proses berbicara itu sendiri. Artinya, pembelajaran berbicara harus dilakukan berdasarkan tahapan berbicara yang secara natural digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Proses yang dimaksud meliputi tahapan penangkapan ide, pengembangan ide, pengemasan ide, dan hingga tahap akhir, yaitu penyampaian ide. Sejalan dengan kondisi ini, pembelajaran berbicara hendak dilakukan dengan mempertimbangkan kemasan pembelajaran yang terstruktur dengan baik yang terjalin lewat produser. Pembelajaran yang bertahap. 1. Tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan merupakan tahapan yang dilakukan siswa dalam membangun ide dalam pikirannya yang akan disampaikan dalam kegiatan berbicara. Siswa harus dibiasakan untuk memanfaatkan berbagai situasi berbicara dalam kehidupannya sebagai sumber ide baginya untuk berbicara. 2. Tahapan pemilihan. Dalam tahapan ini, siswa melakukan berbagai aktivitas mental untuk membangun, mengembangkan, dan mengemas ide. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan yang paling penting yang harus dikuasai siswa pada tahapan ini. Sehingga, dalam praktiknya, guru harus secara langsung mengembangkan kemampuan berbahasa siswa. Kemampuan ini terutama berkenaan dengan unsur kebahasaan meliputi kata, frasa, klausa. Keterampilan yang perlu dikembangkan pada tahapan ini adalah keterampilan mengemas makna yang terkandung dalam gagasan yang akan disampaikan. Kemampuan ini sangat berhubungan dengan situasi, kondisi, dan tujuan berbicara. Oleh sebab itu, siswa yang diperkenalkan pada berbagai konteks berbicara sehingga mereka memahami kapan menggunakan makna. Tahapan pemroduksian. Pada tahapan ini, siswa secara langsung melakukan pembicaraan berdasarkan konteks dan tujuan tertentu. Guna meningkatkan kemampuan produksi ini, siswa hendaknya dibekali pengetahuan terutama tentang pengetahuan artikulasi dan pengucapan pada tata bahasa. Keterampilan yang harus dibekali pada siswa adalah keterampilan produksi bicara meliputi keterampilan fasilitas dan kompensasi. Pembicara dapat memfasilitasi produksi ujar mereka dengan menyederhanakan struktur atau dengan menggunakan elipsis, memformulasikan ekspresi, dan menghilangkan kesan ragu-ragu. Keterampilan kompensasi digunakan pembicara ketika ada sesuatu yang tidak beres dalam pembicaraan mereka, atau ketika mereka berpikir sesuatu yang mungkin dilakukan untuk mengatasi kesulitan. Keterampilan kompensasi melibatkan penggunaan rumusan ekspresi yang mudah, koreksi diri, pengulangan melalui ekspresi, atau pengurangan keraguan-raguan. Ekspresi ini membuat pembicara menjadi fasih, bahkan jika di dalam pikiran mereka merasa bahwa situasi berbahasa cukup baik, mereka akan melakukan pembicaraan dengan lebih baik juga.